Karena setiap pengalaman magang selalu punya cerita menarik untuk dibahas. Selamat datang kembali di podcast Agro Talks bersama segmen BBM, Bincang-Bincang Magang. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, aku Zaskia Aldivana Leolita yang akan menemani kalian semua pada podcast hari ini. Nah teman-teman, kebetulan banget untuk tema hari ini kita akan membahas terkait dengan pengalaman magang di Rumah Atsiri Indonesia. Nah pada hari ini kita telah kedatangan bintang tamu nih teman-teman, mungkin bisa langsung kita sapa aja yuk. Halo mbak-mbak semuanya. Halo Kia. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ya supaya nantinya kita bisa kenal gitu antara satu sama lain. Mungkin bisa dimulai dulu dari mbak yang berkacamata sebelah kiri saya gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nanda. Aku dari Agribisnis angkatan 2023. Oke, salam kenal mbak Nanda. Oke, mungkin selanjutnya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Mutiara Octavia, biasa dipanggil Mutiara. Aku dari Prodi Agribisnis angkatan 2023. Oke, salam kenal Mbak Muti. Mungkin aku mau nanyain kabar dulu nih. Kira-kira kabar dari Mbak Muti dan juga Mbak Nanda hari ini tuh bagaimana kayak gitu? Kabar baik sih harusnya, tapi karena kita sudah memasuki semester 6 nih, jadi kayak agak struggle skripsi aja sih gitu. Semangat ya Mbak buat skripsinya gitu. Kebetulan aku masih lama sih sepertinya gitu. Oke, aku sendiri sih udah excited banget nih Mbak, udah gak sabar buat mendengarkan pengalaman cerita terkait dengan pengalaman Mbak Muti dan juga Mbak Nanda selama magang di Rumah Atsiri Indonesia kayak gitu. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga udah gak sabar gitu buat mendengarkan cerita dari Mbak Muti dan Mbak Nanda. Jadi mungkin langsung saja kita mulai ke beberapa pertanyaan yang bakal nantinya aku ajukan kayak gitu ya. Oke, mungkin pertama-tama aku pengen tahu dulu nih Mbak, gimana sih awal mula Mbak Muti dan juga Mbak Nanda ini tuh tahu terkait dengan informasi magang di Rumah Atsiri Indonesia. Terus dari Mbak Nanda sama Mbak Muti sendiri tuh memutuskan gitu untuk aku kayaknya pengen magang di sini. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan gitu. Mungkin bisa dari Mbak Muti dulu, boleh? Dari aku dulu ya. Jadi awalnya tuh dari kita berdua nih yang udah pernah main ke Rumah Atsiri di tahun 2024. Nah di situ tuh kita melihat kayak vibe-nya tuh bener-bener kayak Gen Z banget gitu loh. Nah dari situ apalagi ada kayak Taman Palma, Plaza Marigold. Plaza Marigold, terus juga ada museum, terus juga ada produk-produk yang emang tuh ditujukan buat kita gitu loh yang anak muda. Nah dari situ lah kita tuh tertarik, bisa nggak ya kita magang di PT Rumah Atsiri Indonesia, sedangkan kita kan dari prodi agribisnis ya. Kalau bisa dilihat bukan kayak pertanian banget gitu loh, kayak gitu. Nah, terus akhirnya di tahun kemarin kita coba apply nih ke HR-nya, kita tanya-tanya. Nah, awalnya kita juga agak ragu karena kan minimal harus 3 bulan, sedangkan kita cuma 1,5 nih. Nah, terus akhirnya ya udah kita coba apply dulu dan ternyata dari HR-nya mengizinkan. Terus akhirnya kita bisa magang di situ gitu sih. Oke, mungkin karena dari Mbak Muti sama Mbak Nanda sendiri kan latar belakangnya dari agribisnis nih ya Mbak. Nah kira-kira pernah nggak sih kerasa kayak minder gitu? Karena kan nggak satu linear gitu kan sama prodinya kayak gitu. Mungkin dari aku dulu. Kalau dari biasanya di Rumah Atsiri itu kan banyak yang magang mungkin dari farmasi ya, dari farmasi, terus juga dari biologi, pokoknya yang kayak menyangkut di penyulingan banget gitu loh. Nah sedangkan kita tuh dari agribisnis yang nggak ada sangkut pautnya di penyulingan. Nah tapi untungnya aku punya mentor dan juga teman-teman magang yang benar-benar kayak suportif gitu. Jadi nggak pernah sih kayak aku ngerasa minder buat join di magang di penyulingan di Atsiri gitu. Setuju sih, jadi karena kita juga tertarik sama itu dan kebetulan lingkungannya juga baik, jadi nggak minder sih, alhamdulillahnya gitu sih, mendukung juga lingkungannya. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih Mbak terkait dengan kesannya Mbak Muti nih ketika pertama kali magang di Rumah Atsiri Indonesia gitu. Buat kesan pertama magang di Rumah Atsiri Indonesia, apalagi pas pertama kali masuk di proses penyulingannya itu bener-bener kaget dan juga kagum sih, karena di awal tuh aku tuh cuma mikir bahwa proses penyulingan tuh bener-bener kayak cuma sesederhana itu. Awalnya aku tuh mikir ya udah penyulingan kayak masukin bahan tanaman atsiri ke dalam proses ke dalam alat penyulingan udah selesai. Ternyata banyak detail kecil yang perlu diperhatiin, kayak misal nih terkait bahan baku yang digunakan, terus juga kualitas bahan baku yang dipakai, terus juga sampai produk akhir kayak minyaknya itu keluar harus sesuai sama kualitas yang kita inginkan. Terus juga awalnya
di situ aku juga baru tahu bahwa proses penyulingan buat minyak atsiri itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Kayak misal kalau di atsiri kita tuh cuma ada kayak penyulingan uap panas bertekanan tinggi, padahal banyak nih kayak penyulingan yang bisa digunakan seperti itu. Sedikit kaget gitu nggak sih Mbak waktu pertama kali masuk? Iya bener, apalagi kan alatnya kan besar banget kan, terus juga kayak oh ternyata kayak gini nih cara prosesnya. Kan kita nggak dapet nih pelajaran di perkuliahan seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Mbak Muti buat jawabannya. Mungkin sekarang aku mau beralih ke Mbak Nanda ya. Kira-kira menurut Mbak Nanda sendiri tuh gimana sih cara Mbak Nanda untuk beradaptasi selama proses magang? Nah, terus ada nggak sih kayak kendala yang jadi halangan Mbak Nanda buat bisa beradaptasi ketika proses magang berlangsung kayak gitu? Oke. Kalau terkait adaptasi sendiri, karena memang magang itu beda ya dengan perkuliahan. Kalau perkuliahan mungkin lebih fleksibel ya. Kalau magang itu kan repeat sama, dan kita tuh full time gitu dari jam 8 sampai jam 5. Jadi kalau terkait adaptasi itu mungkin kita jadi belajar manajemen waktu ya. Karena kan harus datang on time gitu. Terus selain itu yang pasti kalau adaptasi itu kan lingkungan sekitar ya, orang-orangnya. Dan alhamdulillahnya di sana tuh karena masih muda-muda kebanyakan, jadi kayak ngerti kita tuh gimana. Dan kan kita juga baru pertama kali tuh magang. Jadi mereka support banget sih, kayak ngebantu kita banget, ngebimbing kita banget gitu. Kalau untuk kendalanya sendiri sih mungkin itu ya, karena memang kita tidak begitu linear, jadi kita benar-benar kayak benar-benar kosong gitu dari nol banget. Tapi alhamdulillahnya mereka benar-benar welcome banget ke kita, ngajarin dari nol gitu mungkin ya ibaratnya. Berarti itu waktu Mbak Nanda sendiri pertama kali masuk magang itu tuh kayak nggak ada program pelatihannya dulu gitu ya Mbak di awal? Nggak ada sih, mungkin karena kita juga magang ya, dan periodenya juga tidak begitu panjang, jadi nggak ada pelatihan sih. Mungkin kalau karyawan tetap ada gitu. Tapi itu nanti bakal tetap didampingi sama mentornya gitu kan Mbak? Iya, karena kan dari prodi kita sendiri juga menghendaki untuk adanya pembimbing lapang ya, jadi tetap didampingi terus. Oke, berarti aman lah ya Mbak kalau seandainya mau nyoba-nyoba magang di situ gitu, walaupun kita nggak tahu nih harus ngapain kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku juga mau nanya ke Mbak Muti gantian ya. Kira-kira bisa nggak buat Mbak Muti dijelasin secara singkat gitu, gimana sih cara kerja dari proses penyulingan minyak atsiri itu sendiri kayak gitu? Oke, aku jelasin secara singkat aja terkait proses penyulingannya itu. Kan tadi udah aku jelasin bahwa di atsiri itu kan dia pakai proses penyulingan uap panas bertekanan tinggi. Nah untuk tahap awalnya tuh biasanya petani itu manen dulu nih tanaman atsiri yang bakal kita suling. Setelah itu kita cacah. Nah setelah kita cacah kita angin-anginkan atau kita keringkan. Nah setelah kering biasanya dimasukin ke dalam Kettle? Karung dulu. ke karung. Habis itu kita padatkan biasanya pakai alat pemadat gitu. Nah setelah masuk ke dalam karung dimasukkan ke dalam kettle. Jadi kettle itu adalah alat yang biasanya digunakan buat penyulingan itu. Nah setelah itu ditutup lah. Nah jadi di sana kalau uap panas bertekanan tinggi itu dia pakai kayak gas itu ya, sama kayak air. Jadi airnya itu ada alat pemanas itu. Setelah dipanaskan biasanya uapnya itu bakal masuk ke dalam minyak atsiri itu. Nah habis itu setelah masuk dia bakal dikondensator untuk didinginkan. Setelah didinginkan habis itu dia bakal berubah bentuk menjadi cair lah. Nah cairnya itu nanti yang bakal keluar. Nah tapi biasanya yang keluar tuh minyaknya sama campuran airnya, jadi kayak ngecampur gitu. Nah setelah keluar semua baru deh kita pisahin secara manual si airnya itu bersama si minyaknya itu. Setelah airnya keluar semua baru deh minyaknya bisa kita ambil dan kita biasanya taruh di dalam gelas kayak pengukur kayak gelas beker gitu lah. Itu buat prosesnya itu kan cukup kompleks ya Mbak sepertinya. Terus kalau buat Mbak Muti sendiri tuh perlu adaptasi untuk bisa melakukan pekerjaan itu secara ini mah udah gitu. Itu kayaknya butuh waktu berapa lama kayak gitu? Kalau waktunya jadi di rumah atsiri itu nggak setiap hari melakukan penyulingan ya, biasanya kayak seminggu sekali di hari Kamis. Dan itu tuh prosesnya kayak seharian penuh, kayak karena penyulingan tuh kita memakan waktu sekitar 5 jam. Jadi butuh kayak 2-3 kali penyulingan sih baru bener-bener paham kayak prosesnya tuh kayak gini. Apalagi ada kayak penyebutan yang kayak asing buat aku sama Nanda, jadi kayak butuh waktu yang lumayan lama sih buat bisa adaptasi di proses penyulingan itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Muti atas jawabannya. Mungkin sekarang aku beralih ke Mbak Nanda. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Nanda sendiri tuh dampak yang bakal terjadi ketika proses penyulingan itu nggak tepat itu kira-kira apa ya Mbak?
Oke, kalau di Atsiri sendiri itu ada yang namanya prosedur operasional baku, yang dimana memang itu prosedur untuk melakukan produksi gitu. Dan kalau untuk mie Atsiri sendiri nggak sesuai sama prosedur itu akan bahaya banget ya, karena mempengaruhi kualitas sama keamanan produk, karena produk turunannya itu kan berupa produk-produk kosmetik ya, yang mana itu langsung dipakai ke tubuh kita gitu. Jadi kalau memang tidak dilakukan sesuai prosedurnya, itu rawan banget terjadi kontaminasi gitu, jadi bahaya banget. Maka dari itu harus sesuai dengan operasional bakunya itu. Terus Oke, terima kasih banyak Mbak Nanda atas jawabannya. Lalu selanjutnya aku mau nanya nih Mbak ke Mbak Muti. Kira-kira tadi kan dari Mbak Nanda udah menjelaskan nih terkait dengan hambatan atau tantangannya itu apa. Nah, sekarang aku mau balik tanya ke Mbak Muti. Kira-kira menurut Mbak Muti sendiri tantangan terbesar buat Mbak Muti selama menjalani proses magang itu tuh apa? Kalau tantangan terbesarnya ini lebih ke penyulingannya atau gimana ya? Ketika lebih ke mungkin cari cara adaptasinya, atau mungkin ada satu dua hal yang emang Mbak Muti tuh nggak tahu, terus tuh aduh aku bingung nih caranya ngatasin kayak gimana kayak gitu. Kalau dari aku sendiri tuh pas masuk ke sana tuh jujur agak minder dah, karena kan teman-teman yang lain tuh kan kayak dia udah dapet pengalaman lebih awal nih di perkuliahan, tapi sedangkan aku sama Nanda tuh bener-bener dari nol. Jadi jujur di awal-awal tuh agak takut sih buat tanya, dikira kayak nih orang masa mahasiswa sesepele ini nggak gitu. tahu. Tapi terus aku mikir lagi, kita di sana tuh agak lumayan lama, jadi sekitar 2 bulanan. Jadi kalau misal aku nggak berani tanya maksudnya tuh ini tuh apa sih gitu, itu bakal berpengaruh buat kegiatan magang aku di kedepannya sih. Jadi menurut aku berani aja sih kalau kamu emang benar-benar belum tahu apa yang harus kamu lakukan di magang itu gitu sih. Tapi sebenarnya juga kayak hal baru gitu gak sih Mbak, kita yang bukan dari prodi yang linear tapi kita nyoba hal baru gitu. Iya. Terus juga sering ditanya sih, kenapa harus magang di sini gitu, padahal ya. kan bukan sesuai sama prodi kamu gitu sih. Oke, mungkin aku sekarang mau nanya nih baik ke Mbak Muti maupun Mbak Nanda, kira-kira ilmu atau terkait dengan skill yang Mbak Muti sama Mbak Nanda peroleh setelah melakukan magang di sana tuh apa aja kayak gitu. Mungkin bisa dari Mbak Nanda dulu. Oke, kalau terkait skill ya, yang pasti manajemen waktu yang udah aku jelasin di awal tadi. Terus kemudian kita juga jadi ngerti ya penyulingan tuh gimana, terus alasan kenapa minyak tuh harganya mahal gitu. Itu kalau untuk pengetahuan ya kita jadi tahu sih kalau metode ekstraksi minyak atsiri itu nggak cuma penyulingan aja, ternyata ada banyak banget, karena kan di sana nggak cuma fokus penyulingan tapi juga jual kawasan gitu, agrowisata gitu sih. Oke, mungkin kalau dari Mbak Muti gimana? Kalau dari aku mungkin menambahi yang udah disampaikan ke Nanda ya, setuju banget terkait manajemen waktu dan juga kedisiplinan, karena di sana tuh kita harus dituntut kayak jam 8 harus sudah di sana nih, harus sudah absen. Terus juga kayak ada kayak target gitulah buat menyelesaikan si pekerjaan itu. Nah yang kedua terkait mungkin komunikasi sih, yang karena di sana tuh antara divisi 1 dan juga divisi 2 tuh kayak saling berkaitan gitu loh. Kalau misal kamu nggak tahu, misal kamu ada pekerjaan di divisi ini dan kamu nggak tahu, terus kamu salah dalam melakukan hal itu tuh bakal berkaitan di divisi lainnya gitu. Terus yang ketiga terkait kerjasama sih, tadi kan udah aku bilang kalau di penyulingan tuh kan bener-bener berat banget kan itu. Kalau dilakuin sendiri tuh kayak kesannya kayak capek banget dan juga susah gitu loh. Apalagi ketalnya tuh kan gede banget, terus juga nutupnya tuh susah, jadi harus dilakuin sekitar 4 orang ya kita kemarin buat nutup ketalnya itu sendiri gitu sih. Oke, berarti outputnya yang didapat banyak banget ya Mbak sebenarnya dari kegiatan magang itu. Mungkin aku juga jadi semakin tertarik sih buat nyoba-nyoba magang di situ kayak gitu. Mungkin aku bakal lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mbak, buat Mbak Muti sama Mbak Nanda. Kira-kira ada nggak sih Mbak pesan dan tipsnya nih buat aku atau mungkin buat teman-teman yang nonton podcast ini terkait dengan gimana sih caranya biar kita tuh bisa magang di tempat yang memang nggak selinier nih sama prodi kita, atau gimana sih pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang tertarik untuk magang di Rumah Asli Indonesia kayak gitu. Bisa dari Mbak Muti dulu? Mungkin dari aku pesannya buat mahasiswa nih yang emang tertarik buat magang di industri kosmetik kayak aku sama Nanda, terus atau mungkin di PT Rumah Asri langsung, itu tuh jangan takut keluar dari zona nyaman sih. Sama kayak yang aku bilang sebelumnya, walaupun kamu bukan dari prodi yang linear di penyulingan, kamu bisa banget nih nyoba di PT tersebut, karena menurut aku magang tuh bukan sekedar kayak
kewajiban yang perlu digugurkan buat mahasiswa, tapi itu tuh juga kayak hal baru yang bisa kalian dapat buat jadi bekal di masa depan gitu loh. Nah di sana kan kita juga dapat pengalaman dan juga kayak relasi baru nih mungkin, dan juga kalau kamu emang nggak tahu nih atau bingung harus ngelakuin apa, ya udah tanya aja, jangan takut buat nanya, karena semakin kamu aktif dan juga semakin kamu antusias buat belajar, itu tuh ilmu yang kita dapat dan juga ataupun insight yang bakal kita dapat tuh lebih banyak gitu loh. Oke, mungkin kalau dari Mbak Nanda gimana? Sebenarnya sudah disampaikan sama Muti juga ya. Kalau dari aku mungkin tips ya. Kalau tipsnya itu yang pasti harus kritis sih ya, karena kan kita magang yang di tempat yang nggak familiar gitu buat kita. Jadi menurut aku harus dimanfaatkan banget sih dengan kritis, bertanya gitu. Terus kemudian kita juga perlu yang namanya ngasah skill beradaptasi dan komunikasi ya, karena kan magang tuh mungkin cukup lumayan lama ya, tapi kan tergantung ya tiap-tiap orang. Untuk menjaga relasinya biar tetap baik, kita harus jaga komunikasi sih yang pasti gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Muti dan Mbak Nanda atas jawabannya. Wah, menarik banget sih untuk topik kita pada hari ini begitu. Semoga yang mendengarkan podcast ini nantinya juga bakal tertarik gitu untuk magang di bagian yang memang gak selinier nih sama prodi kita, atau mungkin pengen magang di rumah aslinya langsung kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Muti dan Mbak Nanda karena sudah mau berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya kepada kita semua yang ada di sini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya kayak gitu. Terima kasih ya Mbak Nanda dan Mbak Muti. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.